Salam sejahtera buat kita semua, saudaraku. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan atau siraman rohani. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku dikasih Tuhan, Mazmur 23 ini mengajar kita agar menempatkan Dia, Tuhan, sebagai gembala kita. Kalau bahasa Batak dalam Psalmen 23 ayat 1 berkata, Jehovah do si parmanau. Tuhan adalah gembala. Kalau kita mau hidup tergembala, artinya terpimpin, terarah oleh firman, oleh Roh Kudus, maka ayat 1 berkata, kita takkan kekurangan. Artinya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ketika kita sudah sakit, Tuhan pasti menyembuhkan, menolong kita. Saat dalam pergumulan ekonomi yang sukar, Tuhan pasti buka jalan menolong kita tepat pada waktunya. Mengalami masalah nikah, keluarga, bergumul untuk pekerjaan atau untuk jodohnya, kita percaya kalau kita mau digembalakan, maka Tuhan akan membuka jalan dan memberi yang terbaik kepada kita tepat pada waktunya, saudaraku. Kita harus mengikut Tuhan. Digembalakan artinya Tuhan menggembalakan kita dan kita mengikut Tuhan dari belakang. Tentu kalau mengikut itu posisinya adalah di belakang dan Tuhan di depan. Artinya kita juga harus menempatkan Tuhan di depan. Menempatkan Tuhan di depan artinya menempatkan Tuhan yang terutama, nomor 1. Jangan buat Tuhan itu nomor 2 atau di belakang. Tetapi kita tempatkan Dia yang terutama dari segalanya. Matius pasal 6 ayat 33 firman-Nya berkata, saudara, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lain akan Tuhan tambahkan. Artinya Tuhan tambahkan, Tuhan sendiri yang mengatur, menambahkan semuanya. Bahkan lebih daripada apa yang kita minta, lebih daripada yang kita pikirkan, Tuhan sanggup memberikannya. Di luar pikiran kita, di luar akal kita, mukjizat, keajaiban bisa terjadi bagi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi syaratnya tempatkan Tuhan di depan, mengikut Tuhan. Tentu kalau mengikut itu posisi kita harus di belakang dan Tuhan di depan. Utamakan Dia di dalam doa kita. Bangun pagi, kita harus utamakan Dia, kita berdoa, kita menyembah, kita bersyukur. Mungkin hari Minggu beribadah, utamakan Dia. Kita beribadah dahulu daripada berbisnis, berusaha, dan yang lain, maka Dia akan menolong kita. Ayat 4 dalam Mazmur 23 tadi sudah kita dengar,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tempatkan Dia sebagai gembala, pemimpin kita yang terutama, di atas segalanya, di atas pribadi, pekerjaan, nikah, keluarga kita. Maka Tuhan pasti menolong kita, segala kebajikan, segala kemurahan pasti mengikut kita sampai seumur hidup kita. Dan Tuhan pasti tolong ketika kita sakit, Tuhan akan sembuhkan. Dan pertolongan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Mari dengan iman, mari kita utamakan Dia. Dengan rendah hati, membuka hati, utamakan Dia dalam ibadah dan pelayanan dan dalam doa kita. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.